Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang determinan. Mungkin ini sudah pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya tentang determinan. Banyak dari definisi itu yang menjelaskan bahwa determinan itu bisa merupakan suatu fungsi, suatu skalar, atau suatu pemetaan. Namun pada dasarnya determinan itu merupakan suatu bilangan real. Nah, bilangan real ini diperoleh dari suatu proses dengan aturan tertentu terhadap matrik bujur sangkar. Ingat, di sini yang diutamakan adalah matrik bujur sangkar. Simbol dari determinan itu adalah bisa ditulis dengan det A atau mutlak A. Mohon maaf, kemarin mungkin saya menjelaskan bahwa mutlak itu harus positif, tapi ini bukan mutlak pada pembuat positif pada suatu bilangan, namun ini adalah simbol untuk determinan pada suatu matriks. Ada beberapa cara untuk mencari determinan dari suatu matriks. Yang pertama yaitu mencari determinan pada matriks ordo 2x2. Ini merupakan dasar untuk mencari suatu matriks, yaitu dengan cara mengalihkan diagonal-diagonal ini kemudian dikurangkan. Maka determinan dari A itu adalah AD diagonal pertama dikali dengan BC atau diagonal kedua. Contoh di sini ada matriks A dengan anggota 2, 3, 4, 5. Maka kita kalikan 2 dengan 5 menghasilkan 10, 3 dan 4 menghasilkan 12. Maka hasilnya adalah negatif 2. Determinan ini bisa negatif atau bisa juga positif. Ini hanya berlaku untuk ordo 2x2. Terus bagaimana untuk mencari determinan matriks pada ordo 3x3? Ingat, ini harus n kali n karena harus berbentuk matriks bujur sangkar. Oke, misalkan di sini ada matriks A berisi A11, artinya A baris pertama kolom pertama, baris pertama kolom kedua, baris ke pertama kolom ketiga. Yang pertama adalah dengan cara menggunakan metode Sarus, yaitu menambahkan baris pertama ini ditambahkan ke baris keempat. Ini adalah baris pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ini kolom pertama. Ini tadi kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Ini adalah baris pertama kolom kedua, baris pertama kolom pertama, baris pertama kolom kedua, baris pertama kolom ketiga. Maka ada kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Kolom 4 merupakan cerminan dari kolom pertama, dan kolom kelima merupakan cerminan dari kolom kedua. Kita aja langsung contoh. Misalkan ada matriks M di sini, yaitu 1, 2, 3, negatif 4, 5, 6, 7, negatif 8, dan 9. Kita tambahkan atau kita cerminkan kolom pertama, kita cerminkan kolom kedua, kemudian tinggal kita tarik garis. Saya tarik garis ke sini sebagai diagonal-diagonal. Ingat, selalu menggunakan diagonal utama. Jangan sampai, artinya ini adalah diagonal pertama, diagonal kedua, diagonal ketiga. Ini selalu bernilai positif, positif, positif. Ingat, selalu ambil dari sini. Kemudian yang kedua yaitu ambil selalu dari sini. Ini merupakan diagonal yang keempat, diagonal yang kelima, dan terakhir ada diagonal ke-6. Ini bernilai negatif, negatif, dan negatif. Oke, tinggal kita kalikan. Ini
1 kali 5 kali 9 45, 2 kali 6 kali 7 84, 3 kali negatif 4 kali negatif 8 96 dan seterusnya. Kemudian kita kurangkan, ingat tadi bahwa diagonal ke 4 itu bernilai negatif, diagonal ke 5 negatif atau dikurangi, diagonal ke 6 juga dikurangi. Ini menjadi positif, ini menjadi positif dan menghasilkan nilai 240. Ingat catatan di sini bahwa metode ini hanya berlaku untuk 3 kali 3. Sebenarnya bisa berlaku untuk matriks 4 kali 4, namun nanti akan ekspansinya terlalu banyak. Maka untuk mengatasi matriks yang lebih dari 3 kali 3, kita menghitung determinannya dengan pengurangan ekspansi secara baris dan kolom, atau kita mencari minornya dan mencari kofaktornya. Oke, kita lanjutkan yang tadi bahwa catatan untuk matriks 4 kali 4 kita akan kebanyakan untuk menggunakan metode Sarus ini. Maka kita akan menggunakan metode penguraian atau ekspansi dari baris dan kolom. Untuk matriks berurdu 4 kali 4, apa itu minor, apa itu kofaktor? Minor itu merupakan di sini merupakan matriks dengan urdu terkecil, sedangkan kofaktor di sini merupakan nilai dari baris keberapa dan kolom berapa. Jadi dia negatif 1 dikali dengan baris keberapa, kolom keberapa dikali dengan minornya. Contoh di sini kita menggunakan baris pertama kolom pertama, kita cari minornya, kita dapatkan ini mendapatkan ini, maka minor dari matriks A ini adalah ini. Jadi untuk menentukan kofaktor pada A11 yaitu negatif 1 ini pangkat baris keberapa, kolom keberapa dikali dengan minornya. Karena minornya tadi negatif 3, baris pertama ditambah kolom pertama menghasilkan pangkat 2. Negatif 1 pangkat 2 bernilai positif 1. Positif 1 dikali dengan 3 menghasilkan negatif 3. Mungkin cara ini akan terlalu sulit, maka ada yang namanya teorema Laplace. Teorema Laplace ini mempermudah untuk mengekspansi kofaktor dan minor. Ini untuk ekspansi baris, dengan I disebut ekspansi menurut baris ke I, dengan J disebut ekspansi menurut kolom ke J. Artinya pada baris nanti, pada contoh di sini, contoh A, B, C, D sampai P, untuk matriks yang ini, determinan yang ini, dia ekspansi menurut baris. Artinya yang berjalan adalah barisnya. Maksud dari yang berjalan barisnya adalah kita tentukan kofaktor dengan menyeleksi kolom pertama. Yang dimaksud dengan barisnya itu berjalan adalah, maka ini adalah M. Misalkan M itu adalah kofaktor dari 1, 1, maka dia adalah kofaktornya adalah A, dimana adalah perpotongan dari baris pertama kolom kedua. Kemudian yang berjalan adalah barisnya, baris yang ke sini, maka kita tuliskan M baris kedua kolom pertama, itu menghasilkan E. Selanjutnya
pada baris ketiga kolom pertama menghasilkan M31 yaitu I, karena yang menjadi perpotongan adalah I. Ini adalah contoh untuk ini tadi determinan dari J baris pertama sampai baris ke N, artinya yang berjalan adalah barisnya ini. I dari J dari 1 sampai N dikali dengan AIJ dan JIJ. AIJ itu merupakan minor-minor dari ini adalah minor dari M11 dengan M21, maka minornya adalah, saya hapus. Untuk minor M21 maka yang diekspansikan adalah kalau pertama tetap ini kita ekspansi, maka yang menjadi minornya adalah B, C, D, C, K, L, N, O, P dan seterusnya. Namun jika pada yang kedua yang diekspansi itu adalah kolomnya, yang kedua ini yang diekspansi adalah kolomnya, artinya yang berjalan adalah kolomnya, barisnya ini tetap, sedangkan yang berjalan itu adalah pada kolomnya ini. Cara yang sama nanti akan menghasilkan nilai yang sama. Sudah pernah kita bahas nilai yang sama itu, dulu sempat saya singgung dan kita buktikan bahwa nilainya pasti sama. Untuk contoh misalkan langsung ya, terlebih dulu kita lihat catatan di sini. Dalam pemilihan baris dan kolom, mana yang diekspansikan tidak menjadi persoalan karena hasilnya akan sama. Ini sudah pernah kita buktikan bersama, sempat saya singgung dahulu. Mungkin nanti bisa membuka catatannya kembali untuk mencari pembuktiannya itu. Sedangkan contoh ini ada matriks A dengan anggota itu, maka 3 ini didapat dari mana? Ini didapat dari baris pertama kolom pertama. Dia ini menurut kolom pertama ya, menghasilkan 3 di sini adalah yang menjadi kofaktornya dan minornya adalah negatif 4, 3, 4, negatif 2 dan selanjutnya. Ini yang berjalan adalah barisnya, kolomnya tetap. Ini saya hapus. Yang kedua ini saya hapus. Untuk hasil yang ini didapat dari kolom pertama baris kedua, maka nilai dari minornya adalah 1, 0, 4, negatif 2 dan kofaktornya adalah negatif 2 dan seterusnya. Ingat, untuk kofaktor dan minor ini selalu bernilai positif, negatif, positif. Maksudnya seperti ini. Ini adalah ekspansi yang pertama, itu selalu bernilai positif. Ini saya pakai yang lain. Ini adalah ekspansi kedua. Ekspansi kedua selalu bernilai negatif. Dan yang ini merupakan ekspansi ketiga, selalu bernilai positif. Maka aturannya itu selalu positif, negatif, dan seterusnya. Ekspansi pertama, ekspansi kedua, ekspansi ketiga, dan seterusnya. Maka itu adalah arti dari teorema Laplace yang tadi. Ini untuk mempermudah kita mencari determinan pada matriks yang berordo lebih dari 3x3. Ini pun juga bisa dipakai untuk mencari matriks 3x3. Ada beberapa catatan
Untuk menyederhanakan perhitungan determinan, ekspresikan menurut baris atau kolom yang paling banyak mengandung elemen 0 karena suku-suku ini hasilnya akan selalu 0. Ini nanti bisa kalian coba sendiri, bisa coba sendiri untuk di rumah. Nah, untuk sifat-sifat determinan, ada beberapa sifat determinan di sini, ada sekitar 6. Mungkin di buku ada 7 atau 8. Itu merupakan pengembangan dari beberapa sifat determinan. Namun yang utama di sini adalah ada 6. Yang pertama, tanda determinan berubah apabila dua baris kolom ditukar tempatnya. Contohnya di sini, ini adalah matriks pertama, ini adalah matriks kedua, akan menghasilkan matriks ini. Nah, bagaimana jika kita rubah? Itu nilainya akan selalu berubah. Misalkan ini tadi adalah baris pertama, kita rubah ke sini, kemudian ini dari baris kedua dirubah menjadi baris pertama, maka akan tandanya dia akan berubah. Nanti bisa kalian buktikan sendiri. Untuk selanjutnya, yaitu sifat yang kedua, jika dikali dengan skalar hanya untuk satu baris atau kolom saja. Di sini artinya jika kita mencari determinan, contoh untuk determinan ini, jika dikalikan dengan skalar, contohnya skalar di sini adalah 5, maka nilai dari determinannya itu juga merupakan 5 kali determinan dari A. Artinya kita tinggal mengalikan 5 dikali skalar 5 dikali dengan matriks ini, maka hasil dari determinannya ini juga akan berkelipatan 5 juga. Untuk yang ketiga, di sini ada tiap baris atau kolom boleh ditambahkan atau dikurangi baris atau kolom lain tidak berubah tanda. Ini nanti kita akan bahas pada mencari determinan dengan operasi baris elementer. Tapi untuk contoh, misalkan ini 235 ini kita tambahkan dengan baris kedua, artinya ini pada baris pertama, saya hapus, pada kolom pertama kita kalikan dengan baris kedua. Ini adalah kolom pertama, ini adalah baris kedua. Itu boleh nanti pada operasi baris elementer dan dia tidak berubah tanda. Untuk yang selanjutnya adalah sifat determinan. Kalau ada baris atau kolom yang semua elemennya 0, maka determinannya adalah 0. Salah satu baris atau kolomnya semuanya 0. Di sini contohnya adalah baris kedua 0, kolom ketiga 0, maka determinannya adalah 0. Untuk selanjutnya, di sini kalau ada dua baris atau kolom yang sama, maka hasilnya 0. Maksudnya, kalau ini tadi kan jika salah satu baris atau kolomnya bernilai 0 semua, maka determinannya juga 0. Sedangkan di sini jika ada dua baris atau dua kolom, ini ada dua baris yang sama, determinannya 0. Sedangkan di sini ada kolom yang sama, ini juga baris yang sama, yaitu baris kedua dan baris ketiga bernilai beranggotakan sama, maka determinannya juga 0. Untuk selanjutnya, kalau matriksnya berbentuk segitiga atas atau segitiga bawah, ingat bagaimana itu segitiga bawah dan bagaimana itu segitiga atas.
perlu diingat bahwa yang bernilai 0 berada di atas, maka dia segitiga bawah atau segitiga atas. Kalian buka lagi catatan yang pernah saya kasihkan kemarin. Ini tadi, kalau matriksnya berbentuk segitiga atas atau segitiga bawah, maka tinggal mengalihkan semua elemen yang ada pada diagonal utamanya. Maka tinggal mengalihkan, ini ada segitiga bawah, maka kita hanya tinggal mengalihkan nilai-nilai dari diagonal utamanya. Ini juga tinggal mengalihkan elemen-elemen dari diagonal utamanya, maka determinannya akan mudah. Sifat-sifat pada operasi mencari determinan, sifat-sifat determinan di sini akan sangat berguna sekali untuk mencari determinan dengan cara operasi baris elementer. Mungkin sekian untuk penjelasan saya. Untuk tugas dulu sempat saya kasihkan, namun belum kita bahas. Ini saya tugaskan lagi untuk mencari satu contoh pada setiap masing-masing sifat determinan. Di sini ada 6, mungkin di buku ada beberapa. Kalian tinggal pakai yang ada 6 atau ada 7 atau ada 8. Di sini saya memakai 6. Ini mungkin ada beberapa contoh, tapi ini tidak ada perhitungannya. Maka tugas kalian adalah membuat contoh dari masing-masing sifat determinan. Ini ada 6, maka sifat nomor 1 buat satu contoh, sifat nomor 2 buat satu contoh, sifat nomor 3 buat satu contoh, sifat nomor 4 dan selanjutnya buat masing-masing satu contoh. Itu untuk tugas kalian, nanti akan saya tugaskan di SIM Unum Blitar. Untuk tugas yang lain nanti bisa dilihat pada SIM Unum Blitar. Oke, demikian penjelasan saya tentang determinan, cara mencari determinan dan sifat-sifat determinan. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang operasi baris elementer. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.